Udah masuk kelas atau belum? Yuk, duduk yang rapi, duduk yang tenang, siapkan kertasnya kamu ya. Oke, kita bersiap untuk membangun rasa percaya diri selama 100 hari ke depan. Assalamualaikum, hai semuanya. Ini adalah episode pertama nih di YouTube-nya Kak Ama. Dan Kak Ama pastikan akan membantu kamu semuanya untuk bisa membangun rasa percaya diri. Tapi pastikan kita harus aktif dan partisipatif ya. Karena jelas ini kelas beda banget, nggak ada seperti yang lain. Jadi Kak Ama jelas-jelas akan membantu kamu, mentoring kamu, plus dengan worksheet atau tugas yang memang harus kamu kerjakan. Dengan begitu, kita jadi tahu nih seperti apa strategi membangun rasa percaya diri. Nah, ingat loh, ada beberapa output yang harus kamu capai selama di kelas Kak Ama ini. Apa aja? Mulai dari who am I, kecerdasan emosional, self leadership, sampai di public speaking. Dan di akhir nanti kita akan tutup dengan purpose of life. Jadi pastikan kamu jangan lupa like dulu, subscribe dulu, dan nyalakan tombol loncengnya. Share sebanyak-banyaknya supaya apa? Gak cuma kita nih yang pede, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Dan kita berarti sudah menebar manfaat. Oke, kita mulai yuk kelasnya ya. Udah siapin belum nih pulpen sama kertasnya? Udah ya? Oke, kita gas. Ingat output kita yang pertama adalah who am I. Di Who Am I ini, kita akan bahas banyak sekali cara, strategi, dan berbagai teori untuk bisa membantu kamu mengenal diri kamu sendiri. Jadi, kalau bisa sih, saran Kak Ama ya, kamu tuh siapin satu buah buku. Kita akan lihat seperti apa nanti hasil dari identifikasi diri kamu sendiri. Hari ini, khusus di episode pertama, kita mau ngapain? Kita harus identifikasi dulu nih, apa yang membuat kita insecure dan juga tidak percaya diri. Ternyata ada caranya ya? Adalah ya. Pastinya harus aktif. Ingat tuh ya, harus aktif. Kita lihat nih, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Kita harus tentukan dulu skala percaya diri. Nah, saat ini nih skala PD kamu nih, kalau 1 sampai 10, secara keseluruhan dalam hidupnya kamu, berapa nih kira-kira skalanya? Misalnya nih Kak Ama nih saat ini ya, dengan semua kehidupan, dengan segala pengalaman hidup dan lain sebagainya, nih skala PD Kak Ama tuh 9,5. Ingat ya, angka 10 itu untuk rasa percaya diri yang sudah tinggi, rasa percaya diri yang udah cukup. Jadi untuk kamu yang masih belum pede sama sekali, tinggal pilih angka 1 sampai dengan 5. Tetapkan dulu 1 sampai 10-nya berapa. Udah? Yuk, sekarang kita identifikasi lagi dengan cara yang lain. Tugas kamu buat tabel, ya. Nggak usah pikirkan ya, tabel Kak Ama lurus atau enggak. Pikirkan aja gimana caranya kamu bisa mengisi kotak ini dengan cukup baik. Oke? Jadi yang pertama ini kita buat untuk item poinnya. Oke. Nah, cukup segini aja ya. Tapi kalau mau lebih juga nggak ada masalah sih. Ini soal kreativitas kamu sendiri ya. Nah, ini kamu insecure-nya itu di bagian yang mana? Oke? Yang ini itemnya apa? Atau spesifiknya itu seperti apa? Dan yang terakhir itu adalah skalanya. Kenapa Kak Ama buat seperti ini? Supaya kamu tahu bahwa tidak semua hal dalam hidup kita itu nggak percaya diri. Pasti ada dong nanti di momen tertentu, di part tertentu dalam hidup kita, kamu itu pasti pede. Jadi Kak Ama bantu kamu pelan-pelan untuk bisa menggali dan mengidentifikasi diri kita. Oke, siap ya? Nah, yang pertama nih, coba misalnya kamu insecure di bagian apa? Kita katakan nih di bagian fisik nih Kak Ama. Oke, cek itemnya apa nih? Di bagian fisik ini, di bagian fisik yang mana nih yang buat kamu nggak pede? Misalnya warna kulit. Mungkin ada yang warna kulitnya sama kayak Kak Ama ya, sawo matang ya, manis-manis manja gitu, ya kan? Terus apa lagi nih? Misalnya hidungnya pesek. Terus apa lagi? Tinggi badannya kurang ya. Bahasa lainnya apa? Pendek mungkin ya. Iya, terus apa lagi kira-kira? Mungkin ada bagian tubuh tertentu yang membuat kita jadi nggak pede. Misalnya matanya terlalu belok ya, atau mungkin bibirnya terlalu tebal. Jadi kita harus mampu nih mengidentifikasi. Dan ingat, cara terbaiknya adalah harus jujur sama diri sendiri. Oke? Nah, itu tadi dari segi fisik. Yang mana nih kira-kira? Misalnya ada 2, 3, atau 4 item. Kamu buat skalanya secara keseluruhan dengan fisik kamu hanya percaya dirinya sekitar berapa nih? 1 sampai 10.
Contoh nih, misalnya kamu PD-nya hanya 6 nih Kak Ama. Kenapa? Karena saya memang nggak pede sama warna kulit, atau saya nggak pede nih sama tinggi badan. Dengan begini kita bisa jadi semakin kenal ya. Oke, terus dari segi apa lagi nih? Mungkin dari segi pendidikan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Dari segi pendidikan nih apa nih? Misalnya tingkat pendidikan. Kan ada nih orang-orang yang nggak pede karena dia hanya tamatan SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kan bisa jadi ya, itu bisa buat kita jadi nggak pede. Terus apalagi, oh mungkin sekolahnya. Nah, saat ini atau mungkin sebelumnya kita nih alumninya dari mana yang buat kita jadi nggak pede gitu. Atau saat ini kita sedang sekolah di mana. Itu ternyata buat kita jadi suka dibully orang, suka diejek orang, dan kita jadinya malah nggak pede, ya kan? Terus apalagi, atau mungkin kita yang putus sekolah. Oke, kita nih yang putus sekolah. Bisa juga dari segi prestasi. Nggak punya prestasi sama sekali di sekolah. Iya kan? Siapa tuh? Tunjuk tangan. Nah, jadi kita yang nggak punya prestasi atau merasa tidak punya kemampuan di sekolah secara akademik, itu juga bisa buat nggak pede kan. Kayaknya kita orang nomor sekian gitu ya. Kalau dapat ranking, dapat juara itu nomor 28 dari 27 siswa. Itu kan juga bisa buat nggak pede ya. Terus tentukan berapa skalanya. Ya, seperti tadi 1 sampai 10. Oh, kalau dari segi pendidikan, Kak, aku memang nggak pede banget. Jadi ini skalanya cocoknya cuma 3 aja. Oke, dari segi apa lagi? Coba kita lihat dari segi keluarga. Oke, apa nih yang buat nggak pede? Misalnya nih, contohnya ya, broken home. Nah, kita berasal dari keluarga yang broken home. Orang tua kita divorce, orang tua kita berpisah, itu juga bisa buat kita nggak pede dong ya. Terus apalagi misalnya status ekonomi atau status sosial. Ya, terus juga mungkin kita yang sudah tidak punya salah satu orang tua atau kita nggak punya dua-dua lagi orang tuanya. Misalnya kita bilang apa nih ya, yatim atau yatim piatu. Terus apalagi, mungkin kita punya keluarga yang tidak harmonis. Berapa nih skala PD-nya? Ya, secara keseluruhan di keluarganya kita kalau 1 sampai 10. Tulis lagi, oke? Nah, misalnya nih kita buat berapa ya? 5. Nah, terus apa lagi nih kira-kira kita identifikasi misalnya dari segi masa lalu. Banyak ya, kamu boleh tulis apa aja. Nanti ada dari lingkungan sosial ya, dari lingkungan pertemanan, dari prestasi kamu di dunia, dari interaksi kamu dan bagaimana kamu membangun hubungan serta komunitas itu juga bisa. Itu semua kreativitas kamu. Pokoknya apapun yang buat kamu tidak pede hari ini, insecure hari ini, itu yang kamu tuliskan. Oke? Okay? Ini Kak kasih contoh dengan masa lalu. Contohnya apa tuh Kak? Berat ya hidupnya ya. Misalnya inner child. Yes, siapa nih yang punya pengalaman inner child atau luka di masa kecil yang sangat buruk sehingga berpengaruh ya sama kita hari ini. Gak apa-apa, tenang aja, nanti pelan-pelan kita akan temukan solusinya di YouTube Kak Ama ini. Jadi pastikan kalian ikutin terus, oke? Okay? Dan terus apalagi di masa lalu atau mungkin ya kita yang sudah pernah berpisah dengan pasangan, divorce tadi, atau mungkin kita yang pernah punya pengalaman bullying, ya kan? Kita yang pernah punya pengalaman di masa lalu sebagai korban kekerasan, korban pelecehan, dan lain sebagainya. Tentunya itu bisa membuat kita jadi nggak pede atau insecure. Nah, terus dibuat. Misalnya nih kita buat ya, ini tadi Kak mau lupa ya. Kita buat nih namanya skala tidak percaya dirinya. Skala tidak pede aja, jadi kita tahu seberapa tinggi nih angkanya dengan tidak percaya dirinya. Kalau di masa lalu misalnya kita 8. Kenapa angkanya 8? Ini berarti masa lalu kita yang paling berpengaruh terhadap rasa percaya diri kita hari ini. Masa lalu kita yang mempengaruhi bagaimana mindset dan belief kita hari ini. Dari angka yang sudah kita tuliskan. Nanti di episode-episode berikutnya, Kak Ama akan kasih tahu bagaimana cara kita membangun rasa percaya diri berdasarkan dengan identifikasi masalah dan juga item yang membuat kita jadi enggak pede. Tuh, menarik kan? Tapi ingat ya, nggak ada yang instan kecuali mie. Jadi kalian harus tetap ikuti YouTube-nya Kak Ama. Kita akan ikuti secara bertahap seperti apa membangun rasa percaya diri. Pokoknya bagaimana adik-adik di Sekolah Inspirasi merasakan pengalaman mereka sudah pede, kita bawa kelasnya ke YouTube kita hari ini.
Dan seperti janji Kak Ama sebelumnya ya, kalau sudah 1000 orang subscriber, Kak Ama janji untuk follower setia kita akan buat kelas online untuk kalian, langsung Kak Ama mentoring nih seperti apa kira-kira, kita langsung bisa bertanya jawab dan menjelaskan diri kita seperti apa. Oke? Nah, identifikasi dulu. Sampai nanti ditambah lagi seperti yang Kak Ma bilang tadi ya, mungkin dari segi pertemanan ya atau segi sosial, terus apalagi pengalaman hidup, pekerjaan ya, pekerjaan, komunitas, pernikahan, kan ada juga tuh, dan lain sebagainya. Banyak, banyak banget. Jadi kamu tinggal identifikasi aja, ntar coba dicek di jurnalnya. Ingat ya, siapkan buku sebagai jurnal kita untuk bisa mengikuti mentoring di kelas Kama ini. Insya Allah kamu akan semakin percaya diri. Oke, itu aja untuk episode pertama. Pastikan di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Share sebanyak-banyaknya. Kita ajak teman-teman di sekitar kita supaya percaya diri. Oke, ingat ya, karaktermu hari ini adalah monumen yang sedang kamu bangun untuk masa depanmu. Sampai ketemu di kelas kedua. Assalamualaikum.